Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Muhammad Bidila Syabana dengan 3 digit terakhir 083 yang akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat subnetting pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan menggunakan 9 klien dengan 3 switch, 3 router, dan 1 switch utama. Pertama, kita membuat kliennya terlebih dahulu, yaitu komputer device. Ini untuk range pertama ada 3 komputer, range kedua juga ada 3 komputer, range ketiga juga ada 3 komputer. Setelah buat 9 PC klien, kita menaruh switch pada setiap range-nya, satu switch. Setelah memiliki switch, kita taruh router pada setiap switch-nya. Kemudian terakhir, kita memiliki switch utama yang akan terhubung ke luar. Setelah topologinya telah jadi, kita sambungkan seluruh ini dengan kabel. Dengan cara klik tanda petir saja di sini dan seperti ini, kan otomatis terhubung. Seperti ini, hubungkan ke klien ke switch, kemudian hubungkan switch ke router. Setelah menghubungkan switch ke router, kita hubungkan router ke switch utama. Setelah kesemuanya ini terhubung, kita akan buat IP address untuk PC klien masing-masing satu. Oh iya, kali ini kita akan menggunakan subnetting /26 atau 255.255.255.192 yang memiliki 4 range, yang masing-masing range-nya berisi 64 IP. Untuk PC pertama, IP-nya adalah 192.168.10.2. Subnet mask-nya seperti tadi, yaitu 255.192. IP gateway-nya, karena satu kita pakai sebagai gateway, karena itu tidak dipakai sebagai IP pertama. 10.1. Teruskan langkah yang sama pada 2 PC selanjutnya. IP kedua 192.168.10.3. Masknya sama 192, gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian PC 3 itu 192.168.10.4, 255.192.168.10.1. Kita berpindah range karena range pertama ini dimulai dari 1 sampai 64, dan range kedua kita mulai dari 65 sampai 128. IP dari PC pertama di range kedua adalah 192.168.10.66, karena 65-nya kita pakai sebagai gateway. Dan masknya sama, ini gateway-nya 192.168.10.65. Maaf, kita keluarkan. Dan PC 2 IP-nya adalah 192.168.10.67. Masknya 192. Gateway-nya 192.168.10.65. IP PC terakhir di range kedua, IP-nya adalah 192.168.10.68. Netmasknya sama 92, gateway-nya 192.168.10.65.
Setelah range kedua kita isi selesai, kita berpindah ke range ketiga yang dimulai dari 129 sampai 192. Cara yang sama seperti tadi. Itu IP pertama untuk PC pertama di range 3 yaitu 92.168.10.12.130. Karena 129 kita pakai sebagai gateway. 92.168.10.129. IP untuk PC kedua itu pada rank 3 yaitu 192.168.10.131. Netmasknya sama yaitu 192.168.10.129 sebagai gateway. PC terakhir itu 192.168.10.132. Netmasknya sama yaitu 92. Terakhir IP gateway-nya sama 8.10.129. Setelah seluruh klien memiliki IP, kita hubungkan klien ke router dengan cara melalui perantara switch dengan cara routernya ke menu router, kemudian menu config, di menu gigabit Ethernet 1 kita nyalakan terlebih dahulu on. Kita isi dari gateway masing-masing range. Karena router 1 ini terhubungnya ke range pertama, jadi gateway-nya adalah 192.168.10.1 supaya PC-nya itu dapat terhubung ke dunia luar. Seperti itu. Oh, maaf. Saya ulangi 192.168.10.1. Itu netmasknya yaitu sama 125.192. Kita lakukan hal yang sama pada PC router kedua dan ketiga. Memakai IP gateway dari range yang mereka sambungkan 8.10.65. Netmasknya 192. Oh maaf, belum saya on kan tadi. Saya lupa belum on kan. Itu router 3 kita on kan terlebih dahulu di menu gigabit internet on. Dan 192.168.10.129. Pin netmasknya 192. Setelah semua klien terhubung ke router, supaya dapat menerima data, kita hubungkan router ke switch utama dengan cara kembali klik router, menu config lagi, tapi sekarang berbeda di menu gigabit internet 1. Dan IP-nya kita isi dengan IP range selanjutnya dari 126 ini, yaitu mulai dari 193 sampai 255. Itu router pertama kita berikan IP 92.168.10.193. Sebetulnya secara otomatis setelah terisi, kita on kan, keluar, kemudian router 2 sama, angkanya sama, ya beda IP saja 192.168.10.194. Netmasknya sudah terisi otomatis. Gigabit internet 1 sama 192.168.10.195. Sudah terisi sendiri. Nah, setelah terhubung, oh maaf belum saya nyalakan. Setelah semuanya terhubung dan menyala, kita melakukan routing. Routing kita lakukan adalah routing statik. Jadi di menu routing statik, pada menu network kita masukkan IP network dari kedua router yang lain, supaya router 1 dan router 1, 2, 3 dapat terhubung satu sama lain. IP network dari router 2 adalah 192.168.10.64.
maksudnya yaitu 255 255 255 192. Nextupnya kita isikan IP dari router yang ada yang ingin kita sambungkan, yaitu karena kita akan menyambung ke router 2, maka IP-nya adalah 192.168.10.194. Kemudian kita add dan kita menyambung ke PC 3, router 3 maksudnya 128. Ini ganti 195. Udah. Kemudian kita lakukan langkah yang sama ke dua router yang lain. Network dari IP1 adalah 192.168.10.0. Netmasknya sama, yaitu 255 255 255.192 dengan IP 192.168.10.193. Kita add, kita sambungin ke router 3 dengan gateway dengan IP network 128 dan dengan IP 195. Kita add, dan router 3 sama saja di routing static dengan kedua IP network yang ada 192.168.10.0, netmask 255 255 255 192 dan IP tujuan 192.168.10.193 untuk router 1 dan network 10.64 dan IP 194 untuk router 2. Setelah semuanya tersambung seperti ini, kita akan melihat apakah sudah benar-benar terhubung dengan cara klik toggle PDL ini 2 kali. Nah, di sini ada menu, lihat apakah telah terkirim. Lihat, kita mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 2. Sudah berhasil. Dan kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Oh, gagal. Kita coba lagi. Oh, masih gagal. Kita coba balik dari PC 4 ke PC 1. Nah, telah berhasil. Kemudian kita coba sambungkan dari router 1 ke router 2. Berhasil. Dari router 1 ke router 3. Oh, masih gagal. Kita coba balik, yaitu router 3 ke router 1. Berhasil. Jadi mungkin sekian tutorial subnetting dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.